Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kecantikan antara mitos dan realita. Kita masuk kepada masih dalam bab 1 tentang mempercantik diri ini adalah pilihan atau kewajiban. Jadi sudah kita bahas bagi masyarakat barat, bagi perempuan-perempuan barat, seolah-olah sebelumnya itu dikatakan mereka terbelenggu dengan pemahaman bagaimana mereka membentuk atau menginginkan tubuh mereka, badan mereka, agar senantiasa terlihat atau agar senantiasa anggapannya cantik. Nah, jadi dalam benak mereka yang namanya cantik itu ya seperti model-model barat, ya, dengan bentuk tubuh yang demikian, ya, tinggi, langsing, dengan ukuran kaki, ukuran betis, ukuran semuanya itu ada ukuran yang menurut mereka cantik seperti itu. Sampai-sampai mereka menahan diri, tidak makan, bahkan ada banyak penyakit yang disebut dengan body dysmorphic disorder. Jadi yaitu istilah yang menggambarkan satu kondisi di mana seorang memberikan perhatian yang berlebihan atau tidak wajar terhadap satu kekurangan dalam penampilan fisik seseorang. Jadi seolah-olah kalau misalnya sebenarnya itu adalah kodok, takdir dari Allah bahwa dia ditentukan misalnya dengan bentuk telapak kaki atau bentuk kakinya kecil, sedangkan mungkin tinggi badannya tinggi. Padahal itu adalah kodok dari dia, dari Allah kepada dia. Jadi seolah-olah itu hanya diperhatikan terus, padahal mungkin tubuh yang lainnya itu adalah sempurna dan baik. Misalnya Allah memberikan kulit yang hitam, dia tidak nyaman, dia pengennya putih, sampai kemudian sebagainya. Hal-hal seperti itu mah di negeri-negeri kaum muslimin yang teracuni dengan pemikiran barat. Kata mereka cantik itu ya seperti model-model barat itu. Tidak sampai di situ. Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan. Jadi juga termasuk di sini adalah konsep berbusana. Jadilah sudah dikatakan bahwa yang namanya cantik itu menurut mereka kayak gitu, padahal itu tidak bisa memenuhi sebenarnya kepuasan mereka, kesenangan mereka. Ya. Mereka pun dihantam atau dijejali, diracuni dengan konsep tentu tidak sesuai dengan syariat Islam yang menurut mereka itu adalah cantik. Misalnya di sini dikatakan apabila kita memuji lebih jauh pendapat perempuan-perempuan barat bahwa mereka bebas menentukan etika berbusana bagi diri mereka, bebas menentukan mana yang dianggap menarik dan mana yang tidak, maka kita akan melihat bahwa kenyataannya yang ada sama sekali bertolak belakang dengan pendapat itu. Jadi kalau dengan konsep berbusana, konsep mereka ini bebas. Mau pakai pakaian kayak gimana juga bebas. Mau nggak pakai pakaian juga bebas. Mau bentuk pakaian seperti apapun bebas. Seperti apa, alien, seperti astronot, seperti apa lagi, Superman gitu, atau apalagi lah semuanya. Ya kan kayak macam Wonder Woman kan itu ngikutin Superman kan gitu ya. Semuanya itu mereka katakan bebas, padahal sebenarnya mereka itu tidak bebas gitu. Apa ini dikatakan di sini? Ya, nah ini industri busana dunia ditaksir mempunyai aset lebih dari 1.500 miliar dolar Amerika, lebih dari industri persenjataan dunia. Jadi
sebenarnya industri busana itu lebih menggila lagi. Perputaran modal, perputaran uangnya itu lebih dari industri militer. Ya. Tetapkan standar berpakaian yang pantas, ya, untuk dipakai bagi wanita dan yang tidak pantas dipakai. Jadi sebenarnya sudahlah kemudian industri tadi sangat syarat modal, sangat banyak modalnya. Juga mereka menentukan menurut mereka ini loh yang pantas. Sampai semuanya. Kemudian mereka beribadah. Itu luar biasa. Padahal menurut yang dikatakan di sini bukan cuma begitu nanti. Ya. Dijelaskan ini. Harapan-harapan yang dibangun oleh industri busana itu telah menentukan bagaimana bentuk penampilan yang menarik dan bagaimana pula penampilan yang ketinggalan zaman dan buruk bagi wanita. Coba, setiap tahun tren mode dunia. Tren mode dunia ini lagi mode. Dulu pakaiannya kayak gini, kayak Sailor Moon, kayak apa namanya anak-anak SD kecil-kecil gitu ya. Ya kan? Sekarang mungkin kayak apa yang kemudian mereka buat? Jadi ada mode dunia, ya kan? Mode pakaian dulu misalnya dengan kondisi ada liput-liputan di sini, nah, sekarang nggak lagi. Semua itu adalah bagian dari mereka katakan ini sebagai yang pantas dan yang tidak pantas. Ya, nanti kita akan gitu, ya. Yang pada akhirnya hal ini membuat kaum perempuan merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan tersebut agar mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak dianggap aneh oleh teman-temannya, kolega-koleganya serta oleh masyarakatnya. Jadi akhirnya merasa pantas. Oh nggak enak, sekarang kan lagi ngetren sepatu kickers, sekarang kan lagi ngetren sepatu pakai hak tinggi, sekarang lagi ngetren pakai celana panjang legging, sekarang lagi ngetren misalnya pakai levis, sekarang lagi ngetren pakai rok panjang terusan, sekarang lagi ngetren misalnya seperti daster ibu-ibu, daster mama. Semalam ayah lihat, bukan ayah lihat, ayah coba lihat mode apa sih buat perempuan-perempuan sekarang ini, ya kan? Ternyata itu sekarang lagi model itu daster mama. Daster mama itu daster seperti yang mungkin dipakai menjadi mihnanya kita. Iya, mihnanya kita itu sekarang ini. Dan itu lagi dijual banyak itu, bahwa ini dipakai buat keluar dan bergaya-gaya mereka dengan daster kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Kita itu memakai itu di mana? Menjadi pakaian dalam kita, kan ditutup lagi dengan jilbab. Ternyata itu dipakai jadi keren. Kita coba. Mungkin kalau anak-anak santri sini nggak ngeliat HP ya, jangan ya. Ikutin ngapain ini seragam Al-Jawahir harus pakai kayak gini kan? Iya kan? Nggak boleh. Ya betul. Nanti mungkin kalau papan-papan ini lihat aja, tapi nanti ya jangan, nggak usah ikut-ikutan gitu. Itu lagi keren sekarang. Itu semalam lihat ini kok kayak gini sekarang trennya. Laku dengan bahan yang agak berbunga-bunga atau bercorak-corak, yang penting nggak polos. Tapi kan dasar mama betul. Saya bilang ini apa ini mode-mode sekarang ini? Ya. Nah, jadi oleh mereka seolah-olah kalau nggak ngikutin itu jadi aneh. Ini kenapa? Karena ayah pernah dapati ada seorang yang ayah temui pakai kerudung, pakai jilbab, bukan pakai jilbab, pakai kerudung. Tapi kok kemudian dia pakai legging gitu, tapi kemudian dia pakai daster. Ketemu sama ayah itu ngobrol. Kok gini pakainya ya? Betul. Saya pikir kenapa orang ini, jadi walaupun jauh ya, nggak ada kata-kata gitu. Maksudnya dia tuh ngomong menyatakan kepada saya. Cuma ya saja dia pakai kerudung gitu. Tapi kayak gitu, kok kayak pakaian tidur, pakaian di rumah. Tapi dibawa keluar dan dia pakai kerudung, ini dipakein legging gitu. Oh, sudahlah, nggak tahu kan. Tapi pas dilihat, oh ternyata ini lagi ngetren. Iya, kita tidak. Bagi mereka seolah-olah ya keren lah itu mereka. Kenapa begitu? Karena mereka merasa ingin mengikuti tadi. Ini serangan berbusana. Padahal itu kalau bisa diukur dengan syariat Islam, sudah syariat Islam nggak? Ya, kan kita sih ngapain pakai pakaian gitu, dosa, ya.
jalan kemana-mana pakai kayak gitu. Iya. Nah, lebih dari itu kita perlu mencermati siapa sesungguhnya yang menentukan standar mengenai bagaimana seharusnya seorang perempuan menampilkan diri kepada masyarakat. Nah, setelah mereka itu menyerang kita dengan mode-mode seperti itu, ya, ternyata kita lihat mode seperti itu siapa sih yang nentuin? Jadi mode tadi pakaian emak-emak itu, bilang pakai emak-emak itu, siapa sih yang nentuin? Nah, kita akan melihat bahwa mayoritas perancang busana terkemuka di dunia, baik pada masa lalu maupun masa kini, adalah kaum lelaki. Nah, iya. Jadi ternyata yang menentukan model dunia, mode-mode yang kemudian ada, mode pakaiannya ada yang kemudian menjadi tren tahun ini, tren misalnya era ini, yang itu siapa coba? Perancang laki-laki. Melalui rancangan busananya, orang-orang tersebut telah menyebarkan pandangan mereka tentang kecantikan dan bagaimana seharusnya perempuan berpakaian. Misalnya Gianni Versace, ini orang Italia. Gianni Versace ini kalau anak sekalian nggak tahu ya udah nggak usah tahu. Pokoknya dia namanya perancang mode. Itu laki-laki orang Italia, ya kan? Alexander McQueen. Alexander itu kayaknya laki-laki perempuan, ya kan? Lalu kemudian di sini dikatakan Romo mode Gucci. Kalau ada tas Gucci, Gucci itu nama orang laki-laki, orang Italia. Wah, tapi kalau gitu kita beli Gucci dong. Wah, harga tasnya 500 juta, ya kan? Bawa mukena katanya kan keren. Ikuti mode kan gitu. Siapa yang merancang itu? Laki-laki. Gabbana, ini laki-laki juga, ya kan? John Galliano, Dyer, Carlet, wah banyak bahasa yang susah ini. Chanel. Semuanya adalah segelintir di antara perancang busana laki-laki terkemuka di dunia. Itu yang menentukan, ya kan? Belum lagi kemudian perancang-perancang untuk misalnya apakah itu aksesorisnya, tas-tas wanita, ya kan? Perhiasan-perhiasannya, semuanya yang merancang itu banyaknya laki-laki. Tuh bayangin. Sudut pandang laki-laki kafir, laki-laki barat, laki-laki yang gak ngerti syariat Allah, sudut pandang melihat wanita itu apakah untuk menghormati? Bukan. Tidak. Bukan. Mereka melihatnya dengan penuh apa? Bukan seperti dia itu menyayangi kepada anaknya, bukan seperti dia menghormati kepada ibunya, bukan dia itu misalnya menjaga bagaimana keluarganya bagi wanita itu, bukan. Tapi dengan sudut pandang seksual. Itu yang menjadi bahaya. Dan itu menjadi seolah-olah tren di tengah-tengah kaum muslimah, negeri-negeri kaum muslimin yang terpengaruh dengan peracunan barat ini, ya kan? Mereka yang merupakan pengemban konsep kebebasan yang berakar dari akidah sekularisme menganggap dirinya bebas memandang seorang perempuan sesuai dengan keinginannya dan kemudian menentukan busana yang indah yang dapat menyingkap keindahan bentuk tubuh perempuan. Alhamdulillah, ngeri. Saya nggak suka pada saat bagaimana ada anak ayah, satu-satu ayah bagaimana keluar kelihatan bisa auratnya, pasti dimarahin. Kok kelihatan auratnya? Kenapa begitu? Karena nggak boleh, haram menurut syariah, dosa. Tapi dia melihatnya berdasarkan apa yang menurut dia menarik. Masya Allah. Tadi ini kakinya, telapak kakinya pas besarnya, dikeluarkanlah dia jadi iklan sepatu, ya. Jadi iklan sandal, jadi iklan yang kemudian itu menjadi apa? Padahal menurut Allah disembunyikan, disuruh Allah itu kepada kita menyembunyikan tempat-tempat perhiasan bagi wanita tadi. Jadi mereka itu mode-mode seperti itu, perancang mode seperti itu membuat sudut pandang kepada perempuan itu dengan kondisi sesuai keinginan mereka.
Semakin banyak keindahan tubuh perempuan yang disingkap, semakin indah busana itu menurut mereka. Jadi semakin keindahan terungkap itulah indah. Ada pakai udung begini, ada pakai wal-walan gitu. Coba ya kan? Pegel itu pakainya aja udah 2 jam. Bayangin kalau bisa kita mau sholat subuh pakai kayak gitu kan. Ya kan? Belum lagi harus make upnya, ya kan? Belum lagi aksesoris pernak-perniknya harus sama. Dari mulai sepatunya, bajunya, antingnya, tasnya semua harus sama. Pas giliran warna hijau-hijau semua ke atas kan gitu misalnya. Pakai belang-belang lagi, pakai tali-tali gitu udah kayak ular gitu kan. Iya, itu ada coba. Ya mungkin sesekali boleh lihat, mungkin pas lagi ada menonton TV atau ada lihat apa, boleh lihat sedikit. Tapi jangan menjadi senang itu, tidak. Ya kan? Itu menjadi mode yang menurut mereka pada saat diungkap keindahan perempuan, itulah makin bagus pakaian itu. Nauzubillah. Demikianlah telah kelihatan jelas bahwa dalam perkara berbusana ternyata ada harapan-harapan di tengah masyarakat yang mesti dipenuhi oleh perempuan-perempuan barat. Jadi seolah-olah mereka itu membawa harapan masyarakat apa? Ini loh trennya. Ini loh yang harusnya ada pada masyarakat barat tadi. Kenapa begitu? Mereka itu tidak punya sudut pandang yang jelas. Lebih jauh lagi ternyata harapan-harapan ini sebagian besar dibangun oleh kaum laki-laki yang menganggap bahwa mereka lah pihak yang paling berhak melihat keindahan tubuh dan kecantikan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ternyata setelah ngikutin modenya itu kemudian dianggap sebagai yang paling baik di tengah masyarakat, mode itu pun ditentukan oleh laki-laki. Ngeri. Ya. Nggak ada cerita misalnya perancang mode dari laki-laki tadi itu untuk menjaga aurat perempuan, ya kan? Ini loh, ini pakai kerudungnya gini, kemudian jilbabnya seperti ini. Tapi ditujukan kecantikan, makanya ada jilbab wol-wol di leher ya kan? Menurut mereka jilbab gitu kan? Ada itu kerudung yang di wol-wol di leher. Oh itu pernah ngetren kan? Jadi kepalanya kayak jerapah gitu kan? Aduh, terikat sedikit. Saking wol-wolnya nyangkut di sini, kekeknya mati kan? Kacau. Ngeri itu kan? Coba. Padahal nggak boleh begitu menurut saya. Gitu. Ya kan harus diulurkan sampai yudnina min jalabibihinna. Dengan demikian upaya mempercantik tubuh dan wajah bagi perempuan barat sebenarnya bukan merupakan satu pilihan. Jadi bukan pilihan, bukan kebebasan. Saya bebas pakai pakaian apa saya senang. Bukan. Sebenarnya mereka sedang diikat. Sedang apa? Dijajah dengan apa? Dengan pemahaman mereka bahwa mereka harus mengikuti tren mode dan mode itu dibuat oleh laki-laki. Sudut pandang keindahan yang mereka bisa ungkap. Ya. Dan konsep bahwa perempuan bebas memilih citra dirinya sesungguhnya hanya merupakan mitos belaka. Upaya mempercantik diri tidak akan dapat membangun kepercayaan dan penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi justru mengakibatkan munculnya perasaan tidak aman dan terobsesi dengan penampilannya. Jadi tidak nyaman, padahal dia sudah menutup aurat, sudah bagus, dia merasa nggak nyaman. Wah, kalau gini kaki saya nggak kelihatan, kalau kaki saya ini bagus loh, ya kan? Ukurannya pas, jari jemarinya itu kecil-kecil, kan gitu. Merapat dengan pas, apa yang kayak gini dia tidak nyaman, dia pengen tunjukkan. Padahal ya apa kerennya kan gitu, orang cuma jari kaki kok. Itu ada itu, jangan dikira. Makanya ada kalau dalam masyarakat barat itu apa? Perawatan kuku, pedicure, ya kan? Nah, jadi perawat kuku aja tuh bisa jutaan bayarnya. Cuma kuku aja dikuruk-kuruk gitu kan? Dicat-cat sedikit, ya kan? Digambarin bintang, bulan, gitu kan? Gambarin Doraemon, juga itu gambar-gambaran kuku. Kata mereka keren gitu. Coba kalau misalnya yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk kuku yang kecil-kecil, jangankan gambar Pak ini. Masya Allah.
Jadi mode busana yang mereka katakan sebagai pengungkap kecantikan mereka, bentuk tubuh mereka, sebenarnya mitos, sebenarnya bohong belaka, hoax. Nggak ada itu. Bebas mereka membentuk bagian tubuh mereka, itu bohong. Nah, oleh karena itu bagi kita, ya, anak-anak santri dan juga kaum muslimin, kaum muslimah seharusnya semuanya menyadari ini, bahwa kalau mengikuti pakaian mode dunia itu sebenarnya adalah bentuk pengikatan kepada penjajahan. Lebih jauh lagi, ini adalah suatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena diwajibkan bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya. Mana auratnya? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini kita bahas. Coba bagi ya. Ada pertanyaan? Tapi jangan nanya mode ya. Saya juga nggak tahu. Saya baru lihat sepatu pakaian aja. Ntar mau ikut kode kerudung gimana ya? Nggak boleh ya. Pokoknya yang penting menutup aurat. Begitu. Halo Hasna. Ya. Ada? Tidak ada. Cukup paham ya. Jadi ini sedikit demi sedikit tentang bagaimana mitos kecantikan yang ada di tengah-tengah masyarakat barat dan juga dimakan atau diikuti oleh kaum muslimah dan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang teracuni. Nah, tapi kita harus tadi sadarkan kepada umat nanti bukan begitu maksudnya. Ini maksud dari kita bahas satu persatu. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.